cross our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan, menyambut daripada pertanyaan banyak orang kepada kami, para pemimpin. Mereka tanya, what must we do? Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Minggu lalu saya katakan perhatikan keadaan diri sendiri, waspada kepada penyesatan. Maka yang kemudian kita harus lakukan adalah hati-hati apa yang kamu dengar. Firman Tuhan berkata, you will hear rumors of war. Terjemahan lain berkata rumors. Rumors itu sesuatu yang belum tentu benar. Zaman sekarang namanya hoax. Jadi kita harus tahu bahwa iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi ketakutan juga datang dari perkataan setan. Datang daripada apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar. Lukas 21 mengatakan bangsa-bangsa akan dalam keadaan kacau. Orang mati ketakutan. Karena apa? Karena apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kekacauan di antara apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena itu yang kedua kita harus berjaga-jaga apa kita dengar. Demikian juga begitu banyak sekarang ini serangan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh, kamu sudah dengar ini itu, ini itu, ini itu. Saudara-saudara, cek and recheck kebenarannya. Dan ada yang tidak perlu disampaikan. Saya memerintahkan pada semua pemimpin kita. Kalau ada berita, hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan dikhianati anaknya,
itu jangan disebarkan. Sebab itu memuliakan setan dan memuliakan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan kalau ada orang bertobat. Kalau jiwa-jiwa dijangkau, orang disembuhkan. Siarkan itu di gunung. Oke? Beritakan dari atap rumah. Tetapi hati-hati apa yang kamu dengar. Karena firman Allah mengatakan war and rumors of war. Kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Salah satu paling jelas adalah yaitu apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sekali lagi saya katakan, Israel adalah Israel, gereja adalah gereja. Kalau saya pernah bilang gereja itu Israel rohani, ya saya keliru lah. Umat Tuhan betul. Tapi kita bukan Israel. Israel itu sendiri. Dan apa yang katakan Tuhan tentang bait Allah yang diruntuhkan itu bangsa Israel kan. Saat ini kalian harus tahu, tempat paling strategis untuk menghancurkan Israel adalah Golden Heights. Ya, Golden Heights itu dulu Bet-Shan namanya ya. Saudaraku adalah tempat yang paling strategis. Dulu dikuasai Suriah. Dan Israel tidak mungkin menyerahkannya. Dan ketahuilah, tentara Rusia sudah ada hari ini. Sudah ada untuk melatih tentara Suriah di perbatasan Israel di Golden Heights. Kalau kita tidak mengerti itu tanda zaman, saya tidak tahu lagi lah. Banyak orang ribut, ini tandanya corona, ini tanda zaman atau tidak. Firman Allah mengatakan akan ada penyakit sampar, gempa bumi, rumors of war. Hati-hati yang kamu dengar. Pastikan kamu cuma mendengarkan suara yang datang dari sorga. Amin. Kalaupun kita melihat berita-berita itu, kita harus tahu bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu Israel itu adalah seperti detik jam yang menuju tengah malam. Akan tiba malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Kita melihat Turki mau menyerang Yunani dan sebagainya. Turki mau dibangkitkan kekaisaran Ottoman yang dulu. Lihat sebagai tanda zaman. Itu yang disebutkan Alkitab, kitab Daniel, kerajaan utara. Bukan Rusia. It's Turkey. Karena itu take heed, waspada dan hati-hati apa yang kau dengar. Tuhan memberkati. Amin.
GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. 14 September 2020 Ibu Titik Kusminarsi. 15 September 2020 Saudara Kevin Billy Nathanael Pangantung. 15 September 2020 Bapak Randy Paulus. 16 September 2020 Saudari Jessica Ivana Hutapea. 16 September 2020 Ibu Iren Gabriel Senduk. 18 September 2020 Ibu Vilani Septrisna Cornelis. 18 September 2020 Saudara Eli Horef Kenzo. 18 September 2020 Saudari Shirley Adelaine Reine Palit. 19 September 2020 Saudari Jessica Pujiono. 19 September 2020 Ibu Stin Rory. 20 September 2020 Ibu Susana Sutianto. 20 September 2020 Ibu Iren Beatrix Mentik Nurjati. 20 September 2020 Bapak Sony Kilapong. Hadiahnya, baca firman Tuhan di Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. GBI Rock Balikpapan juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan di minggu ini. 20 September 2020 Bapak Stanley Roy Karundeng dan Ibu Sandra Sangaji. Hadiahnya, baca firman Tuhan di Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Uang bisa menjadi media penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, kami juga menyediakan mesin EDC untuk persembahan syukur. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C.
apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C. Apabila Bapak Ibu masih berada di area community hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita bisa kembali bertemu Bapak Ibu di online service Rock Balikpapan di Minggu tanggal 13 September ini. Sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan hal-hal penting tentang KM. Nah, KM sudah berjalan dan tertib administrasi KM, absen dan persembahan dilaporkan di Gereja Soft. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan masuk ke Gereja Soft untuk mengabsen, Bapak Ibu bisa hubungi nomor-nomor berikut ini. Mereka adalah tim KM yang akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa masuk ke dalam Gereja Soft untuk absen dan laporan keuangan atau laporan persembahan Bapak Ibu di KM minggu kemarin. Nah, bagi KM-KM yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi Zoom untuk ber-KM, karena keterbatasan waktu hanya dikasih 40 menit, maka kami tim KM akan memfasilitasi KM-KM Bapak Ibu dengan membuka link Zoom. Bapak Ibu hanya perlu mendaftar ke saya, tanggal dan jam KM-nya. Nah, nanti tim KM akan membuat link Zoom-nya sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah Bapak Ibu daftarkan kepada saya. Untuk informasi yang lebih lengkap nanti Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor berikut ini. Nah, tapi dengan catatan Bapak Ibu harus menginstal aplikasi Zoom di handphone atau di laptop Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari miliki sikap hati yang respect kepada Tuhan, sebab kita sedang beribadah, bukan nonton ibadah. Saya percaya Tuhan hadir bersama kita di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu ikuti semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan hati yang menyembah Tuhan, hati yang menghormati Tuhan. Jangan lupa siapkan anggur dan roti perjamuan di rumah kita masing-masing karena setiap minggu kita ada perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami bersyukur Tuhan.
kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Nama Yesus yang layak, Engkaulah menara kami yang teguh. Tuhan, kami takkan takut dan gentar, sebab Engkau di dalam kami. Oh, sungguh Engkau menjadi bagian kami, Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami yang hidup, Engkau yang berkuasa untuk selamanya, sampai selama-lamanya.
terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Shalom warga kerajaan, mari kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita akan memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus kami doa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat ini saya akan membahas sesuatu yang seringkali orang anggap tidak terlalu penting. Karena kita ini hidup sebagai makhluk roh, makhluk rohani.
maka lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya rohani. Itu betul sekali. Ya, tapi saya juga akan mengingatkan kepada Anda semua warga kerajaan betapa pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh kita ini. Ini bukan berarti bahwasanya urusan jiwa maupun roh nggak penting, tetap penting. Ya, sebab semua kita ini adalah makhluk roh. The real us is our spirit. The real us is not our body but our spirit. Keadaan kita yang sesungguhnya itu adalah roh kita dan bukan tubuh kita. Tapi bukan berarti tubuh nggak penting, gitu ya. Dan juga masalah kejiwaan. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak ataupun kemauan. Maka ini penting sekali bagaimana jiwa harus sehat. Sementara kedokteran mengajarkan mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi Alkitab justru mengajarkan yang sebaliknya. Di dalam jiwa yang sehat maka mengalir keluar termasuk tubuh menjadi sehat. Dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua mengatakannya. Nah, saya akan lebih berkonsentrasi karena kita sudah sepakat ya bahwa kesehatan spiritual roh itu penting sekali dan harus nomor 1. Tapi juga kesehatan jiwa kita supaya kita tidak mengalami depresi, stres. Apalagi pandemi corona ini bukan cuma pandemi corona di situ saja tapi menciptakan pandemi baru, pandemi mental illness ya. Ada banyak orang gangguan kejiwaan, orang stres hari-hari ini. Orang mengalami depresi. Ada beberapa pasien-pasien COVID-19 mereka lompat dari gedung rumah sakit ya karena nggak tahan stres, nggak boleh ada yang mengunjungi dan takut menghadapi hal-hal yang mengerikan ya selama sesak nafas dan sebagainya, lalu menyudahi hidup langsung dengan bunuh diri dan banyak hal yang terjadi saudaraku. Jiwa itu penting sekali dan kita harus sepakat itu. Tetapi saya akan banyak bicara pada saat ini tentang kesehatan tubuh. Ini juga nggak bisa diremehkan. Ya, saya akan memulai dengan prinsip-prinsip memelihara kesehatan tubuh. Kenapa ini prinsip? Ini bicara prinsip itu selalu berhubungan dengan hukumnya. Sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, tetapi sesuatu yang memang seperti itu yang Tuhan inginkan. Yang pertama, prinsip-prinsip memelihara kesehatan tubuh adalah roh dan jiwa manusia berdiam atau tinggal di dalam tubuh. Perhatikan baik-baik. Ya, roh kita dan jiwa kita, pikiran, perasaan, kemauan itu tinggal di dalam tubuh kita. Ya, sebab sesuatu yang sifatnya roh tanpa ada tubuh itu ilegal, itu tidak resmi, tidak bisa dinyatakan. Sebab itu makanya Roh Kudus datang kepada kita. Roh Kudus tidak di luar. Karena Alkitab berkata Roh Kudus itu di dalam diri kita. Dia butuh tempat, yaitu tubuh manusia, sehingga keberadaan Roh Kudus menjadi legal di muka bumi ini. Demikian pula seharusnya saya harus beritahu kuasa iblis, roh jahat, ya itu sebetulnya ilegal di muka bumi ini. Tetapi dia menggunakan manusia, dia menyusup ke dalam tubuh manusia kepada mereka-mereka yang terbuka kepadanya. Dia memakai manusia untuk menjadikan dirinya legal di muka bumi ini. Dan saya harus mulai dengan Kejadian 1 ayat yang ke-28. Di sana kita akan kembali back to the original purpose. Kembali kepada maksud mula, why God created male and female. Kenapa Tuhan itu menciptakan pria dan wanita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya lanjutkan dengan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makanya kita lihat bahwa manusia dalam bahasa Inggris salah satunya disebut human being. Human itu berasal dari humus, tanah, dirt,
dan man, human. Man-nya itu spiritual man, manusia rohani. Gabungan manusia rohani dengan tanah ini kemudian jadilah manusia. Dan roh manusia tinggalnya di mana? Di dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi betapa pentingnya tubuh ini dijaga karena disinilah roh kita tinggal. Ketika saya terpapar COVID-19, apa yang terjadi? 16 hari terbaring di rumah sakit itu. Ya, roh saya tetap bisa memuji Tuhan. Roh saya tetap bisa menyala-nyala. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa yang lain. Saya tidak bisa melakukan gerak yang lain. Kenapa? Karena tubuh saya sedang terpapar dengan virus C19 tersebut. Betapa pentingnya kita jaga kesehatan tubuh kita. Jangan lupa loh, roh kita tidak gentayangan. Kalau roh kita gentayangan, itu adalah genderuwo, itu hantu, itu ilegal. Tapi roh Anda dan roh saya tinggal di dalam tubuh kita masing-masing. Sebab itu kita mesti jaga kesehatan tubuh kita ini. Seperti yang saya pernah saksikan bahwa kenapa saya seorang hamba Tuhan kok bisa ya terpapar C19. Oh itu banyak dosanya. Oh itu pasti hamba Tuhan hidupnya enggak berkenan di hadapan Tuhan. Tunggu dulu saudaraku dikasih Tuhan. Ketika saya 16 hari di rumah sakit tentu saya mengevaluasi diri saya. Dan saya dapatkan pelajaran banyak daripada Tuhan. Saya mengalami apa yang disebut dengan dihajar dan diajari oleh Tuhan. Mazmur 94 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang kau hajar dan kau ajari dari Tauratmu ya Tuhan. Jadi proses dihajar. Kenapa saya dihajar? Saya tidak jaga kesehatan tubuh saya. Kenapa seperti itu? Anda tahu sebagai salah satu ketua dari Badan Pengurus Harian Gereja Betel Indonesia, saya ditugaskan oleh sinode untuk memimpin sidang-sidang majelis daerah dan keliling Indonesia. Dan wow, saya suka sekali pelayanannya seperti ini. Tetapi kesalahan saya adalah saya tidak jaga kesehatan saya. Saya capek sekali dari kota satu, terbang sini, terbang sana. Lalu makanan tidak saya jaga. Istirahat pun saya tidak penuhi dengan istirahat yang cukup. Saya hanya rata-rata tidur 5 jam saudaraku satu hari. Ditambah fisik saya yang lemah. Dan kemudian saya tidak berolahraga lagi dengan tertib. Dan apa yang terjadi? Dan kemudian terjadilah drop fisik saya. Dan disitulah dimana ketika drop fisik saya, maka imun saya pun akan menurun. Dan ketika sistem imun saya mengalami penurunan, maka mudah sekali virus C19 itu menyerang saya. Dan akhirnya saya betul-betul terpapar C19. Itu karena apa? Karena kesalahan saya. Saya tidak memanage tubuh saya dengan baik. Dan saya tidak perlu menyalahkan Tuhan. Atau apalagi bertanya, why Lord, why Lord? Pakai bahasa Inggris lagi, why. Nanti surga menjawab, why not? Kenapa saudaraku? Karena itu kesalahan. There is God's responsibility and there is also our responsibility. Ada tanggung jawabnya Tuhan, tapi ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Tanggung jawab Tuhan adalah melindungi ya dan memberkatinya. Sebab itu perhatikan prinsip yang pertama itu. Tubuh kita berdiam sebagai tempat. Tubuh ini rumah daripada roh kita. Roh kita dan jiwa kita berdiam di dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Wow, luar biasa bukan? Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Wow, betapa luar biasanya. Tuhan menetapkan bait suci, bait Allah itu bukan gedung bangunan. Ya, sekarang pandemi corona ini ada begitu banyak gedung-gedung gereja udah nggak bisa digunakan lagi. Ya, bahkan gedung besar dengan biaya yang mahal karena itu membahayakan sekali ketika orang berkumpul bersama-sama di dalam satu gedung dan itu bisa menularkan satu dengan yang lainnya. Dan saya harus beritahu bahwa
Tapi hal ini adalah sangat baik untuk menyadarkan banyak orang bahwa gereja yang sejati bukan bangunan gedungnya. Ini cuma gedung gereja. Nah, gereja itu adalah kita. Ya, saya ulangi lagi, jemaat, lakukan seperti yang saya lakukan. Ini cuma gedung gereja. Gereja adalah kita. Ya, tubuh ini rumah Roh Kudus. Tuhan pilih tubuh kita. Dan Tuhan berkata, barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Berarti Tuhan menginginkan supaya kita jaga tubuh kita, jaga kesehatan kita. Bukan untuk menyenangkannya dan menjadikan melakukan perkara-perkara kedagingan. Tetapi tubuh ini dijadikan menjadi senjata-senjata terang. Ya, tubuh ini bukan dipakai untuk menjadi senjata-senjata kelaliman, tapi tubuh ini dipakai untuk menjadi senjata-senjata terang. Sebab itu kita manage, kita jaga karena ini rumahnya Roh Kudus. Luar biasa bukan? Jangan ada satupun yang minder dengan keberadaan saudara. Ya, ketika Tuhan menciptakan manusia kali pertama, sebetulnya anugerah telah dinyatakan di Perjanjian Lama. Ada 3 anugerah yang dinyatakan di Perjanjian Lama. Yang pertama, dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan mengatakan kita ini dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Wow, artinya ini anugerah keserupaan dengan Tuhan. Ini indah sekali bukan? Manusia diciptakan serupa dan segambar. Tidak ada makhluk lain, bahkan malaikat pun tidak dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Hanya kita manusia serupa. Jadi ini anugerah pertama, anugerah keserupaan dengan Tuhan. Dan ini pula menjadi the main goal of our life. Tujuan utama kita hidup di muka bumi ini menjadi serupa seperti Tuhan. To be like Jesus. Christ likeness, imago Dei, imago Christi. Tapi anugerah yang kedua Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berkata let them have dominion. Supaya mereka berkuasa. Artinya apa? Kita dijadikan partnernya, rekan kerja oleh Tuhan. Untuk apa? Mengelola bumi dan isinya ini. Tuhan tidak main-main, makanya without God man cannot, without man God will not. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi tanpa manusia juga Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Karena Tuhan sudah melakukan delegation of authority, Tuhan melakukan apa yang disebut dengan memberikan wewenang, otoritas kepada manusia supaya mengelola bumi ini. Ini anugerah yang besar bukan? Jangan ada yang minder. Yang ketiga, kita menerima anugerah apa itu? Kita diberikan free will, kehendak bebas oleh Tuhan. Oh haleluya. Dan ada seorang hamba Tuhan bernama Miles Monroe berkata, the most precious gift from God to mankind is free will. Pemberian yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada manusia adalah kehendak bebas. Asal kita mau tunduk kepada firman dan melakukan firman. Tetapi the most dangerous gift from God to mankind is free will also. Tetapi pemberian yang paling berbahaya yang diberikan Tuhan kepada manusia juga sama kehendak bebas. Kalau kita tidak tunduk kepada firman dan kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kehendak bebas itu menjadi berbahaya. Sebab itu mari kita bersyukur Tuhan berikan kita manusia sebagai manusia luar biasa. Lalu kita ditebusnya, roh kita diperbaharui, diselamatkan. Dan ingat baik-baik, tubuh kita sekarang, sejak kita bertobat terima Yesus, dijadikan rumah Roh Kudus. Oh haleluya, bukankah ini sesuatu yang menggairahkan, mesti dijaga baik-baik. Dan prinsip yang ketiga saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya adalah Tuhan menghendaki tubuh terpelihara sempurna. Di mana ayat yang menuliskannya 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera. Terjemahan aslinya tidak ada kata semoga ya. Indonesia saja diterjemahkan menggunakan kata semoga. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, perhatikan tubuh di sini ada, terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan betapa indah sekali ayat ini ya. Tuhan itu menginginkan bahwa kita mengalami kesehatan secara utuh, penuh, ya komplit. Apa itu? Roh kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita terpelihara sempurna.
ketika Yesus datang dalam kemuliaan yang kekal itu, dengan kemuliaan dahsyat itu didapatinya kita dalam keadaan prima, fit, roh, jiwa, bahkan tubuh kita. Jadi jangan remehkan kesehatan tubuh saudaraku ya. Mulai sekarang mari kita manage, kita jaga. Sanggupkah kita melakukannya? Saya percaya kalau kita mau mendisiplinkan diri, kita pasti bisa melakukannya. Perlu ada latihan pengulangan yang terus menerus. Dan akhirnya kita pasti bisa dan mampu melakukannya. Ingat, Yesus akan segera datang. Ya, dan kalau kita belum dipanggil pulang ke rumah Bapa, dan nanti ketika Yesus datang, betapa bahagianya ketika kita mulai dari sekarang menjaga kesehatan tubuh kita, juga jiwa dan roh kita. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang keempat. Dikatakan there is no ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan di dalam sistem pemerintahan kerajaan sorga. Kita ini cuma pengurus-pengurus, pengelola-pengelola, termasuk bukan cuma bicara harta atau semuanya itu milik Tuhan, tetapi juga tubuh ini milik Tuhan. Tuhan inginkan kita ini sebagai pengelola yang baik, mengurus dengan baik ya, agar supaya kita menjaganya dengan baik karena ini adalah milik Tuhan sepenuhnya. Bisakah kita melatihnya? Sangat bisa sekali. Seperti yang saya alami ketika saya sedang sakit COVID-19, paparan virus ini. Saya mendapatkan pengajaran dalam Mazmur 94 ayat ke-12. Yaitu berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Yang kau ajari dari Tauratmu. Saya mengalami dihajar dan diajari oleh Tuhan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa saya perlu disiplin diri untuk menjaga. Bisakah saya mendisiplin diri untuk bisa merubah ya pola hidup saya, pola makan dan sebagainya. Dan jangan menunggu seperti saya kena COVID-19 dulu baru bisa berubah. Dari sekarang kita mesti latih. Karena tubuh ini adalah rumah roh suci. Roh Kudus tinggal di dalamnya. Tubuh ini rumah roh kita juga, rumah jiwa kita. Dan Tuhan ingin pada waktu Dia datang nanti menjemput kita, didapatinya kita sehat roh, jiwa dan tubuh kita. Dan saya akan mengutip ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Jadi mesti ada upaya latihan ya yang dikerjakan terus-menerus untuk mengelola tubuh ini. Dikatakan firman Tuhan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Perhatikan, latihan badani itu terbatas. Tapi bukan berarti tidak ada gunanya ya. Oke, jadi memang terbatas. Tetapi bukan berarti tidak berguna sama sekali ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik yang untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-7 bagian B, latihlah dirimu beribadah. Kata Yunani dipakai di situ aja eusebeia. Eusebeia ini bukan berarti ibadah seperti kebaktian-kebaktian yang kita mengerti. Oh harus rajin ke gereja, oh harus rajin ikut kebaktian ini, kebaktian itu. Bukan ini maksudnya. Latihlah dirimu beribadah, ini kata beribadah ini eusebeia, ini adalah godliness. Keserupaan dengan Tuhan ya, ini mesti dilatih terus menerus supaya hidup kita semakin menyerupai Tuhan, dan itu tidak timbul dalam satu malam. Itu perlu pelatihan yang berulang-ulang. Makanya Alkitab menjelaskan latihlah dirimu beribadah. Mengandung kata latihlah mengandung pengertian sesuatu yang harus berulang-ulang kita kerjakan. Setelah berulang-ulang kita kerjakan lalu menjadi apa? Kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan dan terus kita lakukan, akhirnya muncul jadi budaya baru dalam diri kita. Nah, apa itu budaya? Budaya adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi karena sudah menjadi gaya hidup. Demikian pula dalam mengelola kesehatan tubuh kita ini pun kita perlu latihan supaya jadi pengulangan terus menerus lalu jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan dan kita tetap konsisten maka jadi budaya. Dan ketika jadi budaya waktu kita melakukannya kita nggak perlu berpikir lagi karena sudah menjadi gaya hidup. Saya memberi contoh. Saya ini sejak kecil suka sekali minum kopi. Sehari saya selalu minum kopi 2 cangkir pagi dan sore. Tetapi dalam perjalanan waktu ketika saya SMA, saya terkena penyakit MAH.
asam lambung naik sejak SMA. Dan kemudian berkali-kali saya pergi ke dokter selalu sama nasihatnya. Jangan minum kopi lagi. Hindari kopi karena itu menyebabkan asam lambung. Saya nggak peduli karena itu sudah jadi keinginan dan sudah jadi kebiasaan yang saya lakukan bertahun-tahun kan. Sudah jadi budaya minum kopi sehari 2 kali. Dan saya pernah bahkan pada dokter sudah berkata jangan minum kopi banyak-banyak. Saya pernah 2 kali ke UGD, unit gawat darurat. Gara-gara apa? Minum kopi. Kemudian asam lambung saya naik menekan paru-paru jantung. Saya sesak nafas, keringat dingin keluar. Saya berpikir saya sakit jantung. Pergi ke unit gawat darurat, itu subuh, itu sekitar jam 1 dini hari saya harus bangunkan istri saya. Dan ternyata dokter periksa jantung saya nggak apa-apa. Dan dokter bilang ini asam lambung GERD. Dan dokter berkata jangan minum kopi lagi. Tapi saya langgar lagi. Saya nggak manage tubuh saya. Tapi ketika saya kena paparan COVID-19 di rumah sakit itu saya mulai evaluasi diri. Dan saya buat komitmen baru untuk saya jaga kesehatan tubuh saya ini. Dan apa yang terjadi? By the grace of God, anugerah Tuhan tentunya. 4 bulan ini saya sudah tidak minum kopi lagi. Dan saya bisa hidup tanpa kopi. Ya, perhatikan ini saya hanya bicara buat saudara yang kena asam lambung seperti saya. Yang gak punya masalah asam lambung silakan menikmati kopi. Dokter juga bilang 2 kali sehari itu malah bagus buat kesehatan jantung. Tetapi dari sini saya belajar ketika dilatih saudaraku. Lama-lama jadi kebiasaan. Dan diulang-ulang jadi kebiasaan, jadi budaya. Buat saya sekarang saya pun gak masalah gak minum kopi. Ada beberapa orang berkata gak minum kopi bisa pusing Pak. Gak bisa punya inspirasi dan sebagainya. Enggak. Kalau Anda punya masalah dengan kesehatan lambung. Jangan pernah menyentuhnya lagi. Tapi latih secara berulang-ulang. Jadi kebiasaan, akhirnya jadi budaya. Demikian pula untuk seluruh aspek hidup kita. Ya, mari kita melatih kebiasaan baru supaya kita semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Latihlah bagaimana berpikir seperti Kristus. Latihlah bagaimana berperasaan seperti Kristus. Seperti Filipi pasal yang kedua. Hendaklah kita punya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, kita latih bagaimana kita bertindak, berbicara seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mulai melatih dan berulang-ulang kita lakukan menjadi kebiasaan. Lalu menjadi budaya. Sehingga akhirnya kita melakukannya pun kita melakukan tanpa berpikir. Hidup benar menjadi sesuatu kebiasaan. Menjadi budaya, jadi gaya hidup. Berkata benar saudaraku, berpikir yang benar, berperasaan yang benar. Menjadi gaya hidup itu sesuatu yang membuat kita bersuka cita. Damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Karena kita terus melatih semuanya menyenangkan Tuhan. Termasuk tubuh ini pun harus dilatih. Dan itu yang saya alami, saya bersyukur. Sekarang saya tetapkan diri, saya berolahraga secara teratur setiap hari. Paling tidak saya harus jalan 4-5 kilo satu hari dan keluar keringat. Dan kemudian saya jaga makan. Saya bahkan menghindari banyak gula walaupun saya tidak ada diabetes. Tapi saya sadari ketika usia semakin bertambah, ketika saya baca buku, saya baca lihat keterangan para dokter bahwa ketika sistem metabolisme kita tidak sama seperti anak muda, semakin bertambah usia tentu akan berubah, maka harus diwaspadai suatu hari ada gula yang meningkat, kadar gula. Dan kalau kadar gula meningkat terlalu tinggi itu mengundang banyak penyakit, bisa mengundang darah tinggi, jantung, kolesterol dan banyak hal yang lainnya. Maka saya mendisiplin diri. Sekarang saya betul-betul mengurangi minum gula. Dan bahkan saudaraku, saya mulai terbiasa begitu banyak minum air putih. Ya, saya minum apapun saya tidak mau ada gula. Kenapa? Apakah itu bisa? Dan ternyata saya bisa melakukannya sampai hari ini. Dan mari saya mau katakan rupanya tubuh ini bisa dilatih dengan baik. Asal kita mau. Jangan lupa sebab tubuh ini adalah rumah roh kita. Tubuh ini juga rumahnya Roh Kudus. Dan Tuhan ingin pada waktu dia datang menjemput kita didapati sehat roh, jiwa dan tubuh ini juga. Dan ingat pula bahwa tubuh ini pun bukan milik kita. Tidak ada kepemilikan, ini semua milik Tuhan.
perlu dijaga. Dan kalau kita lakukan ini terus menerus, kita akan bisa menyenangkan Tuhan lewat tubuh ini. Tubuh dijadikan senjata terang untuk menjadikan alat Tuhan untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah, untuk memuridkan banyak orang, dan bukan untuk menuruti keinginan hawa nafsunya, bukan menjadi senjata kelaliman, tetapi menjadi senjata kebenaran, sehingga tubuh ini di mana kita gunakan hidup dan berjalan dalam kemurnian kekudusan. Wow, betapa indahnya. Apa yang harus kita lakukan? Mulai manage, mulai latih tubuh saudara. Dan saya percaya ketika kita mulai melatihnya, maka kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang, juara-juara yang bisa menaklukkan segala keinginan daging kita. Bahkan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap waktu, dalam kehidupan setiap kita. Terpujilah nama Tuhan, selamat melatih tubuh saudara dan selamat menikmati kehidupan yang sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Sampai hari ini kami masih sehat, kuat karena anugerah-Mu. Hidup kami hanya untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Roti dan anggur ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu silakan bagikan anggur dan roti perjamuan untuk anggota keluarga di rumah masing-masing. Saya mau ingat kembali bahwa paket perjamuan kudus, roti dan anggur tersedia di Rock Center. Bapak Ibu bisa ambil kapan saja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam.
Masuk aja ke Rock Center, ambil satu paket perjamuan kudus berisi 5 roti dan 5 anggur untuk 1 orang selama 1 bulan. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk engkau. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, sungguh baik. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku atau egoku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusiaku. Dan yang ketiga, supaya aku tidak menjadi lemah dan putus asa. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, jadi meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan bukankah cawan ini yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami akan baik-baik saja. Kami terus dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehat Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami lepaskan berkat untuk Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dipulihkan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia akan segera pulih dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Presiden kami, Pak Jokowi dan Wakil Presidennya, bahkan semua jajaran menterinya diberikan hikmat untuk bisa bekerja bersama-sama untuk menuntaskan pandemi COVID-19 di bangsa kami. Dan seluruh para pemimpin negeri ini Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, bersinergi, bekerja bersama-sama untuk memutus penularan COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia segera bebas dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Indonesia, ekonomi juga pasti dipulihkan Tuhan, karena tangan Tuhan ada atas Indonesia. Kami percaya Presiden kami dan juga para menterinya bekerja dengan hikmat dari Tuhan sehingga Indonesia dibebaskan dari krisis ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Semua para medis yang bekerja di rumah sakit, baik para dokter, para perawat Tuhan, bahkan semua yang terlibat di rumah sakit, cleaning service, siapapun yang bekerja di rumah sakit Tuhan. Mereka yang langsung berhadapan dengan pasien COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu bagi mereka sempurna Tuhan. Sehingga para medis, para dokter khususnya Tuhan, tidak tertular COVID-19 dari pasien yang dirawat Tuhan. Terima kasih. Bahkan pasien yang positif semakin berkurang karena mereka semua sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tingkat kematian berkurang dalam nama Yesus karena semua pasien disembuhkan Tuhan. Terima kasih untuk kota Balikpapan juga Tuhan. Kami percaya kota Balikpapan akan dipulihkan Tuhan. Yang sedang dirawat di rumah sakit oleh para medis karena positif COVID-19 disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Amin, 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 amin. Dan kami percaya ekonominya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Indonesia selalu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami angkat handphone kami.
Karena kami akan memberikan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil di layar televisi kami Tuhan. Kami percaya bahwa persembahan kami adalah persembahan yang adalah benih yang subur, kami tabur di tempat yang subur, berbuah lebat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberi bukan hanya supaya kami diberkati Tuhan, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak akan pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Kita ucapkan dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan 3 kali bersama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, tumpah tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberikan shalom, damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.